Nah sekarang Nabi tidak pandai membaca, tapi Nabi tahu kisah tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Dari mana Nabi tahu? Kemungkinan Nabi tahu cuma dua. Pertama, Nabi berguru kepada ahli kitab. Berguru Nabi kepada ahli kitab, bertanya Nabi pada ahli kitab. Dan ini mustahil. Kenapa? Karena yang nantang Nabi, yang bertanya pada Nabi ya ahli kitab. Kemungkinan kedua apa? Siapa yang kitabnya hilang, kemudian mungkin dicuri oleh Muhammad untuk dibaca. Mungkin mereka bilang seperti itu. Ya, kalaupun kitabnya dicuri oleh Nabi Muhammad tak pandai baca. Ya, Nabi Muhammad tak pandai baca. Berarti dari mana Nabi dapat kabar ini? Dikasih tahu oleh ahli kitab? Tidak. Nabi baca juga tidak. Berarti Nabi tahu dari siapa? Nah, dari Zat yang Maha Tahu. Percaya nak pada tu? Ambo masukan kau ke mata, kau keluar di belakang siko. Oh, aku nyoba. Tutui kaji sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama di bawah panji beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Kaji tauhid kita sebelumnya kita sudah masuk membahas tentang nubuat kenabian. Kita sampaikan bahwasannya para nabi itu mesti memiliki sifat yang menjadi istilahnya bare necessities. Standar minimal seorang nabi itu apa? Dia tidak punya cacat sebagai makhluk. Dia tidak punya cacat sebagai manusia. Tapi sifat manusianya tidak hilang. Nah, ini yang penting. Dia sebagai manusia sempurna. Batas kesempurnaannya itu kesempurnaan apa? Kesempurnaan makhluk. Ya, cacat-cacatnya bagaimana? Kalau cacat yang merusak kebaikan dia sebagai makhluk, tidak boleh. Apa saja cacat yang tidak boleh ada pada Nabi? Nabi tidak boleh bohong. Nabi tidak boleh bodoh. Nabi tidak boleh khianat. Nabi juga tidak boleh menyembunyikan kabar. Nah, ini cacat-cacat yang merusak kenabian itu sendiri. Tapi kalau sifat alami manusia, itu tidak jadi persoalan. Namanya makhluk. Namanya makhluk pasti ada sifat bawaan makhluk. Apa contoh sifat bawaan makhluk? Tekan tua. Itu sifat bawaan makhluk. Apalagi sifat bawaan makhluk? Lupa. Jadi kalau Nabi lupa, itu normal, itu biasa. Nah ini tidak boleh. Pelupo, tidak boleh. Pelupo, mana tidak boleh. Kalau lupa itu normal, itu biasa. Kalah perang itu juga biasa. Namanya manusia, namanya makhluk, ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Itu yang kisah Qadi Abu Bakar Al-Baqillani yang sempat kita kisahkan ketika didebat oleh orang Nasrani. Nabi kamu itu pernah kalah perang? Ya.
Nabi kenapa bisa kalah perang? Nah, dibalas oleh Qadi Abu Bakar Al-Baqilani kepada orang Nasrani. Tuhan kamu sudah mati. Ya, nah, Tuhan makhluk mati itu. Kalau manusia kalah perang normal biasa. Tapi kalau Tuhan yang mati ya itu enggak bisa diterima, itu gawat. Ya, jadi itu sifat-sifat yang tidak boleh ada pada Nabi, sehingga Nabi itu sempurna sebagai manusia, memiliki sifat-sifat yang mesti ada. Apa saja sifat yang mesti ada pada Nabi? Harus jujur, sidik, harus amanah, harus tabligh, menyampaikan, harus juga fatonah, harus juga cerdas. Bukan hanya menyampaikan kebenaran Nabi itu, bukan cuma menyampaikan kebenaran, tapi kebenaran itu disampaikan dengan burhan, disampaikan dengan argumen, sehingga orang bisa menerima apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan para Nabi sebelum beliau dengan tenang. Tenang aku menerimu. Nah, itu syariat Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang qat'i, yang pasti dibawa oleh Nabi tidak akan pernah sekalipun bertentangan dengan akal sehat. Apakah sampai di situ saja? Oh tidak. Para nabi kemudian dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya mukjizat. Ya, kita sampaikan Nabi itu manusia sempurna ya. Manusia sempurna. Kita katakan sempurnanya bukan sempurna Allah ya. Ini sempurna manusia. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan manusiawi seperti tidur, punya nafsu makan, punya nafsu untuk menikah, itu normal, namanya juga manusia. Apalagi tambahan? Ada lagi tambahannya. Tambahannya ada namanya mukjizat. Mukjizat. Apa itu mukjizat? Perkara luar biasa ditambah dengan tantangan. Nah, ini kira-kira. Mukjizat adalah perkara luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi disertai dengan tantangan. Nah, untuk Nabi Muhammad SAW, mukjizat Nabi Muhammad SAW itu banyak ya Pak ya, membelah bulan, air keluar dari sela-sela jari beliau, air liur beliau bisa menjadi penawar bisa ular. Itu kan mukjizat Nabi SAW semuanya. Tapi yang paling besar mukjizat Nabi adalah Al-Quran. Al-Quran ini bagaimana? Luar biasa, betul. Orang membaca Al-Quran akan nyatakan bahwa Al-Quran ini indah walaupun Al-Quran ini bukan syair. Apalagi ditambah dengan konten di dalam Al-Quran yang juga luar biasa. Nabi SAW menyampaikan kisah tentang umat-umat terdahulu yang tak mungkin beliau tahu. Beliau bisa kisahkan tentang Zulkarnain. Beliau bisa kisahkan tentang Ashabul Kahfi. Di mana letak mukjizatnya? Mukjizatnya ada pada kondisi Nabi. Nabi itu ummi. Ya, Nabi itu ummi. Ummi itu artinya buta huruf. Ya Pak. Jadi kalau orang sekarang mendengar Nabi SAW buta huruf, itu kelemahan tuh. Kok Nabi tidak pandai membaca? Karena orang dulu membaca, tidak perlu Pak. Itu bukan standar kecerdasan orang-orang dulu. Orang dulu mendengar, terkena. Ya, dan banyak menulis itu kan orang pelupo ya. Tapi sudah kau jangan Pak, ya, tidak mencatat loh ya. Ada yang perlu dicatat, catat. Ada yang perlu dikana ya, dengan dicatat perlu ya. Orang dulu tidak perlu pandai menulis. Ya, bahkan Nabi SAW katakan, nahnu qaumun la naktubu wa la nahsubu. Kami adalah kaum yang tidak menulis dan tidak berhitung, kata Nabi. Makanya hitung-hitungan zakat juga adalah hitung-hitungan matematika yang tidak membutuhkan kertas pencari. Hitungan zakat adalah hitung-hitungan yang tidak butuh kertas pencari. Contoh, zakat pertanian berapa? 1/10. Kalau misalkan kita dapat 10 karung, berarti keluarkan kan sebatanya, tidak perlu kertas pencari. Atau zakat emas. Zakat emas 1/40. 2,5% itu kan 1/40. Bagaimana caranya? Bagi ampe, ameh bagi 4,
beratnya sama, kemudian yang satu dari 4 ini keluarkan 1/10-nya. Nah, jadi seperti itu cara matematika orang dulu. Ya, zakat kambing, zakat sapi juga seperti itu. Ya, bara jumlah sapinya 160 berarti keluarkan 4 ekor. Ya, hidqah. Nah, contohnya seperti itu. Jadi tidak sulit matematika. Kenapa? Karena memang tidak perlu membaca. Nah, sekarang Nabi tidak pandai membaca, tapi Nabi tahu kisah tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Dari mana Nabi tahu? Kemungkinan Nabi tahu cuma 2. Pertama, Nabi berguru kepada ahli kitab. Berguru Nabi kepada ahli kitab, bertanya Nabi pada ahli kitab. Dan ini mustahil. Kenapa? Karena yang nantang Nabi, yang bertanya pada Nabi ya ahli kitab. Kami tahu kisah tentang Ashabul Kahfi, tapi Nabi Muhammad tidak tahu. Sembunyikan, tidak boleh kasih tahu Nabi tentang kisah Ashabul Kahfi. Nanti kita tanya kepada dia. Kira-kira dia tahu tidak nih Ashabul Kahfi? Karena kita tidak ngasih tahu dia. Kemungkinan kedua Nabi baca. Ya enggak? Misalkan setelah nanya nih, tanya Ashabul Kahfi pada Nabi, tahu Nabi ternyata Ashabul Kahfi. Tentu orang-orang ini balik ke kaumnya, siapa di antara kalian yang mengajarkan tentang Ashabul Kahfi kepada Muhammad? Tidak ada satupun yang ngajar. Kemungkinan kedua apa? Siapa yang kitabnya hilang, kemudian mungkin dicuri oleh Muhammad untuk dibaca. Mungkin mereka bilang seperti itu. Kalaupun kitabnya dicuri oleh Nabi Muhammad tak pandai baca. Ya, Nabi Muhammad tak pandai baca. Berarti dari mana Nabi dapat kabar ini? Dikasih tahu oleh ahli kitab? Tidak. Nabi baca juga tidak. Berarti Nabi tahu dari siapa? Dari Zat yang Maha Tahu. Berarti Nabi tahunya dari Allah. Kemudian apalagi selain Al-Quran ini mengandung informasi luar biasa, tarkib yang luar biasa, kefasihan yang luar biasa, Al-Quran ini juga disertai dengan tantangan. Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Kalau kamu punya keraguan terkait apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ragu kamu bahwasanya apakah Al-Quran ini memang adalah dari Allah atau Nabi Muhammad sendiri yang tulis. Nabi Muhammad nulis tidak mungkin, beliau buta huruf. Coba datangkan satu surat yang mirip dengan Al-Quran, yang sepadan dengan Al-Quran, yang sebanding dengan Al-Quran. Orang yang hidup di masa jahiliyah saja, yang kefasihannya luar biasa. Kalau orang-orang Arab sekarang banyak yang fasih, tapi fasih di telinga kita. Kalau dibandingkan dengan orang-orang Arab di masa Nabi, jauh Pak. Luar biasa kefasihan orang-orang dulu. Orang-orang yang fasih di masa Nabi saja tidak mampu membuat satu saja surat yang sebanding dengan Al-Quran. Apalagi orang-orang zaman sekarang. Maka kita katakan Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Lebih besar daripada membelah bulan. Lebih besar daripada mengeluarkan air dari tangan Nabi, sela-sela jari Nabi. Lebih besar daripada mencukupkan makanan bagi para sahabat Nabi. Lebih besar daripada menghilangkan bisa ular. Kenapa? Karena mukjizat Al-Quran ini berlaku sampai hari kiamat. Ini bedanya dengan mukjizat Nabi Musa. Sudah tampak oleh Bani Israel, Nabi Musa mengubah tongkat menjadi ular, tapi kemudian setelah mereka selamat melintas sampai di daratan Sinai, mereka minta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan berhala. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Bahkan ketika Nabi Musa alaihi salam itu ke gunung Sinai, ke bukit Tursina, Uzlah, tawa'ud bersama Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat patung anak sapi. Itulah yang kemudian mereka sembah. Lah tampak mukjizat. Kenapa? Bedanya mukjizat Al-Qur'an itu dilihat bukan dengan ini, Pak. Ini namanya basar. Tapi kalau tongkat berubah jadi ular itu dilihat juga dengan ini, basar. Air keluar dari sela-sela Nabi dilihat dengan ini, basar. Tapi kalau Al-Qur'an dilihat dengan apa? Ke dalam, pandangan itu di dalam, bukan dengan ini. Makanya orang kalau melihat Al-Quran dengan mata biasa saja. Al-Quran biasa saja.
Al-Quran ini biasa saja. Ya, kalau misalkan dia lihat itu. Kenapa? Karena dia melihat Al-Quran dengan ini. Kalau melihat hanya dengan mata kepala, apa beda kita dengan monyet? Gara-gara aja kawan, ada orang tidak mau dia pakai akalnya. Itu saya bilang sama dia, apa beda kamu dengan orang hutan yang bercukur? Orang hutan bercukur hanya Pak. Ada manusia tidak mau pakai akalnya. Ada orang hutan bercukur. Bedanya apa? Samu ya. Ya, manusia tidak ada akal, apa bedanya dengan hewan? Makanya melihat Al-Quran, memandang Al-Quran itu ya memakai basirah. Itu yang dilakukan oleh para mufassir, itu yang dilakukan oleh para mujaddid. Itu salah satu contoh Ustadz Adi Hidayat ini itu enak. Ibu orang. Kenapa ibu orang? Beliau menyatakan asy-syu'ara itu kalau zaman sekarang menyinggung siapa? Pemusik. Asy-syu'ara. Coba lihat. Di zaman Nabi itu tukang propaganda itu ya penyair. Mereka bacakan syairnya di pasar-pasar. Itu kan umpama lagu kalau zaman kini itu. Ya, orang menyanyi dengan lagu itu nanti orang terpengaruh. Zaman dulu mungkin orang tidak banyak pergaulan bebas, tapi kemudian keluar lagu, apa lagu Cinta Satu Malam, kinilah banyak orang. Itu kan alat propaganda sebenarnya. Ya. Kayak orang racun lah, lagu-lagu nak jalih sih, Pak ya. Ya, pacarku 5 langkah, tak ganji-ganji saja lagu. Itu adalah alat propaganda zaman sekarang. Di zaman Nabi apa? Di zaman Nabi dulu itu syair. Orang mana ada surat pemusik dalam Al-Quran? Bukan surat pemusik, surat menyinggung pemusik. Kalau zaman Nabi syu'ara, penyair. Zaman sekarang pemusik. Syair di musik itulah ya, dibuat puisi kemudian dimusikalisasi puisi. Puisi itu kalau bagus bisa langsung dimusikalisasi. Lah cocok jumlah suku katanya pas untuk dijadikan lagu. Contohnya Sajadah Panjang karya Pak Taufik Ismail dijadikan lagu oleh Bimbo. Tidak payah-payah. Ya, puisi yang rancak seperti itu ya. Puisi yang rancak ya seperti itu. Lah, ini mukjizat. Nah, sekarang kita bahas perbedaan mukjizat dengan sihir. Ada lagi perkara-perkara luar biasa selain daripada mukjizat. Dan yang luar biasa ini bukan cuma mukjizat. Ada lagi namanya sihir. Ada lagi namanya karomah. Yang panjang, yang banyak. Pak ya, ada lagi istidraj. Ada lagi ma'unah. Nah, kita bahas dulu mulai dari sihir. Ini kita rujuk takrif sihir dari kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah karya Imam Al-Jazairi. Ya. Tahir Al-Jazairi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Apa itu sihir? As-sihru amrun khariqun lil 'adati fi badi'ir ra'yi tumkinu mu'aradatuhu. Sihir adalah perkara luar biasa. Perkara luar biasa bagi siapa? Bagi orang yang mengedepankan pandangan matanya saja. Yang tampak-tampak saja dia nilai. Ya Pak ya, itu namanya apa tuh? Itu sihir. Bagi sihir, Cik. Betul. Spidol kayo. Celik kayo. Hilang kan? Hilang tadi nak? Hilang. Ulang balik. Nah. Itu namanya tuh sihir. Kalau orang hanya mengedepankan pandangan mata saja, takjub. Bagi sihir sih. Pada tu lah. Pada tu dia nak bawa kacamata jadi lesuan. Aku pada tu. Lah, percaya nak pada tu ambo masukan kau ke mata, kau keluar di belakang siko. Oh. Aku nyoba. Waktu tu kaji sihir. Ya, bisa. Ya.
Itu namanya tadi itu sihir. Kalau awak mengedepankan apa? Mato saja. Tapi kalau orang overthinking, baca itu. Bila Ustaz kicuah tadi. Nah, di mana letak kicuahnya tadi? Ayo, jadi itu bedanya. Jadi sihir itu apa? Badi ra'i. Jadi dia yang tampak-tampak. Orang yang badi itu istilahnya mulo-mulo, yang zahir mato saja. Ya enggak? Boleh aja banyak raja sulap. Kalau sedang nganggur mau celiak trik sulap di YouTube. Ya, untuk garah-garahan kemanakat. Itu yang sihir namanya tuh. Asam. Istilahnya apa? Kalau mukjizat enggak bisa dilawan, Pak. Memang Allah yang ngasih. Tapi kalau sihir bisa dipelajari, itu bedanya. Itu bedanya ya. Kalau mukjizat enggak bisa dipelajari. Itu memang mauhibah dari Allah, itu rezeki dari Allah. Lain dengan sihir. Sihir itu bagaimana? Mungkin bisa dilawan. Ya, walaupun ada tantangan mukjizat, ditantang orang, tidak ada yang mampu mendatangkan yang sama dengan mukjizat. Tapi kalau sihir bisa didatangkan. Caranya bagaimana? Asal tahu secret. Enak, tahu rahasionya. Silek kartu, sulap kartu, caranya. Itu makanya kalau bahasa Indonesia sulap itu kan sulap. Kalau orang Malaysia nyebutnya apa? Silap mata. Ya, silap mata. Ya, nah dia tipuan saja. Semakin stres orang semakin mudah untuk ditipu. Makin stres orang makin mudah untuk ditipu. Itu bedanya sihir dengan mukjizat. Sihir bisa dipelajari. Li'annahu mabniun ala asbabi man arafaha. Karena sihir itu berdiri di atas sebab-sebab orang yang tahu ilmunya. Kalau tahu dia ilmunya, maka dia pun bisa melakukan sihir itu. Dipelajari cara mengubah tongkat jadi ular, bisa pula dia mengubah tongkat jadi ular. Dia pelajari cara telepati, bisa juga dia belajar. Tapi ya, cara-caranya kadang-kadang aneh, Pak ya. Cara-caranya kadang-kadang aneh. Contohnya, tentu ada perjanjian. Apakah ilmu ini nanti dapatnya dari jin? Contoh, caranya dibuat dulu bintang tabaliat. Ya, dibuat bintang segi lima terbalik, dibaca mantra-mantra seperti itu. Itu namanya apa tuh? Sihir. Atau syaratnya apa? Makan ari-ari anak bayi. Nah, itu. Ya. Atau pesugihan dengan kolor hijau, enak. Ayo, dia itulah. Caranya apa ya? Cara-cara seperti itu. Mungkin sihir. Ya. Santet itu sihir ya. Ya, cara mencelakai orang bagaimana caranya? Ada syarat-syarat, ada ilmunya, ambil abuaknya. Ya enggak? Cara supaya laki melekuk kawak saja tarif caranya. Lagi cidik berandang, itu orang dulu ya. Kalau ada suami terlalu patuh pada istrinya, kalau orang dulu nyebutnya apa? Allah makan cidik berandang baca kan itu. Di pesisir ada loh benda itu. Lain istilah benda itu ya. Kan ada laki-laki yang tidak ada inisiatif bantu orang bingung saja, laki-laki kan itu cerita. Allah makan cidik berandang pada itu cara santet orang dulu, cara pelet orang dulu ya. Patuh saja dia dengan istrinya. Karena orang dulu takut ya, suami ini kan orang singgah, takut lari laki. Harus ada pengabik. Makanya orang dulu gampang poligami, Pak. Babini ampe singgah di rumah bini siko, dia gelanjo di mamak rumah. Singgah ke rumah siko, dia gelo lanjo di mamak rumah. Dia itu dulu. Dulu. Ini dirusak oleh Buya Hamka, kebiasaan poligami. Dulu buya-buya poligami sadonyo. Muhammadiyah mana poligami dulu. Nan mamula yang tak poligami siapa? Buya Hamka. Jadi ibu-ibu terima kasihlah ke Buya Hamka. Ya. Buya Hamka tu istilahnya ke pioner. Terdepan membawa sunnah ulama tidak poligami. Dulu ulama poligami. Total istri Syekh Jamil Jambe 9. Minyak Parabe nak salah juga 9 total istri. Total istri Pak ya, tapi enggak sekali waktu. Nikah, ada yang cerai, ada yang meninggal seperti itu. Lawak dah bahas poligami dia. Awak panakku itu payah. Pak Datuk nama gak. Mudah-mudahan menular keberanian beliau Kak. Ya.
Ya. Ya, ya. Hmm. Apakah Isra Mi'raj itu mukjizat? Kan itu. Orang menyaksikan atau tidak, menyaksikan proses itu tidak menjadi syarat. Yang penting kejadiannya terjadi atau tidak, itu. Apakah mukjizat Isra Mi'raj itu terjadi atau tidak? Dan itu terjadi. Dan sudah datang orang-orang untuk menguji Nabi. Ya nak, orang kan tidak percaya Nabi Isra Mi'raj. Tidak nampak adik kami yang kau pergi Isra Mi'raj. Kemudian diuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh orang-orang ini, diuji oleh Nabi. Coba kamu gambarkan bagaimana bentuk Masjidil Aqsa, kan itu. Ya. Jadi mukjizat tidak harus disaksikan orang. Sama dengan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengobati kaki Abu Bakar As-Siddiq yang terkena bisa. Apakah ada yang melihat itu selain Abu Bakar? Tidak ada yang melihat itu selain daripada Abu Bakar. Apakah itu mukjizat? Ya. Dari mana kita tahu itu mukjizat? Ditantang. Ya, kan ada mukjizat Nabi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengobati orang yang pitak hilang rambutnya, diusap oleh Nabi tumbuh rambut. Kemudian si Musailamah Al-Kadzab juga ditantang orang, enggak? Ini rambut orang pitak, tolong kamu kalau kamu memang Nabi, coba tunjukkan mukjizat kamu, kata orang, enggak? Dikaca pula dek Musailamah Al-Kadzab, lara abu seduh. Nabi mengaca buah, tumbuh. Musailamah Al-Kadzab mengaca buah orang, larak sadonya. Kan ada aja yang serupa itu. Ya, ada mukjizat yang memang terjadi ya khusus untuk orang itu saja. Ya. Tidak harus disaksikan, tidak. Kita mendapatkan kabar, kan kita sampaikan ya, kita tahu bahwasanya sesuatu itu terjadi, bisa jadi karena kita menyaksikan sendiri, bisa jadi karena kita mendengar kabar, bisa jadi karena kita mengambil kesimpulan. Seperti contoh maling ya. Terjadi peristiwa kemalingan. Dari mana Anda tahu ada peristiwa kemalingan? Saya nampak malingnya, kata si A. Kata si B, dari mana kamu tahu ada kemalingan? Saya dengar dari Pak RT. Kata si C, dari mana kamu tahu ada kemalingan? Saya nampak jendela terbongkar. Saya nampak orang nangis HP-nya hilang. Oh, berarti ada pencurian. Nah, ini contoh orang yang sama-sama tahu, tapi sumber pengetahuannya berbeda-beda. Ya. Isra Mi'raj kita tahunya dari mana? Dari kabar. Dari kabar orang yang tidak mungkin bohong. Makanya Abu Bakar As-Siddiq disebut apa? As-Siddiq. Berbondong-bondong orang datang kepada Abu Bakar melapor. Kawan kamu sudah gila. Dia bilang dia ke Masjidil Aqsa. Kemudian dia bilang dia ke Sidratul Muntaha. Pulang pula dia. Tak sampai satu malam. Pergi pulang. Sudah gila dia. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kalau itu yang dikatakan Nabi, maka benar dia. Memang itu yang dikatakan Nabi. Abu Bakar tidak menyaksikan. Tapi Abu Bakar percaya karena kabar Isra Mi'raj itu disampaikan oleh manusia yang tidak mungkin bohong. Itu As-Siddiq. Nah, jadi itu sihir ya. Balik yang tadi. Mukjizat luar biasa disertai tantangan. Ditambah. Ada tambahan. Ini enggak. Ada lagi pengakuan kenabian. Nah, ini mukjizat. Kalau sihir luar biasa juga. Luar biasa. Tapi bagaimana? Bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Nah, sihir nih ada sihir haram, ada sihir halal ya, Pak. Ya. Sihirnya ada sihir halal, ada sihir haram. Yang seperti yang kita praktekkan tadi itu khilafiyah. Adojo nangeci Arab. Nah, nambung ngicu tadi itu. Titik spidol tadi itu. Adojo nangeci Arab. Pakai Arab mengicu orang. Ada juga yang bilang Arab. Tapi yang haram itu yang syarat-syaratnya atau ilmunya haram. Contoh untuk mencelakakan orang lain, santet. Tapi kalau yang halal apa? Contoh sihir yang halal itu sihir kefasihan.
Ada orang Pak, saking hebat artikulasinya ngomong, dia bisa mempengaruhi orang. Orang tidak mau beli jadi mau beli. Ya, orang-orang sales itu teknik marketingnya itu kan disebut sihir halal juga. Dia sihir tapi halal. Mampu dia menyihir orang. Ya, kalau musik itu lain lagi ya, masalah musik. Al-Farabi. Al-Farabi itu seorang filosof muslim, dia juga ahli bermain musik. Dia buat alat musik sejenis gitar. Dengan alat musik tadi dia bisa membuat orang nangis jadi tertawa. Ya, itu hipnotis juga nak tuh ya. Itu sihir juga. Ya, tapi sihir tergantung hukum musik. Kalau orang yang bilang musik tidak haram secara mutlak, maka itu boleh. Ya, dia bisa membuat orang ngantuk juga. Itu Al-Farabi ya. Ada sihir-sihir yang halal. Nah, pakailah sihir halal untuk yang baik-baik. Sihir yang haram itu seperti tadi ya nak. Sihir haram itu seperti tadi, mengubah tongkat jadi ular, syarat-syaratnya apa? Bersekutu dulu dengan jin, buat perjanjian ini itu segala macam. Itu sihir. Kemudian apa lagi? Wa ta'ataha hasala ala yadihi dzalikal amru. Ya, jadi dengan sebab-sebab tadi, dia lakukan sebab-sebab tadi, baru terwujud sihir itu di tangannya. Berarti bisa dipelajari. Fahuwa fil haqiqati wa nafsil amri ghairu khariqin lil adati. Jadi sebenarnya sihir ini tidak luar biasa. Dia biasa saja bagi orang yang tahu rahasianya. Lah mau dia tahu secretnya. Kayak berarti tadi. Pas sambo batanyo, pas saya nanya tadi Ustaz percaya enggak saya bisa masukkan ini ke mata, nanti keluar di belakang. Saya udah taruh itu di belakang. Saya udah taruh itu di belakang. Sehingga yang kedua action aja lagi, pura-pura. Enggak percaya. Itu apa namanya tuh? Kalau sudah tahu kan berarti, enggak luar biasa lagi. Biasanya itu. Itu yang sihir. Jadi sihir itu fil haqiqah, hakikatnya sihir itu tidak luar biasa. Kalau kita sudah tahu rahasia di belakang. Ya, kalau ada di YouTube tuh orang-orang membongkar trik sulap enak. Masukkan air ke koran tapi korannya enggak basah. Kalau kita tahu triknya, biasa ternyata. Biasa ternyata. Ya. Contoh sulap-sulap lawak kan banyak sulap-sulap patah-patah jari. Dulu mau cari inyak mereka enak. Tangga jempol inyak juga kan. Pilah tahu dilipik mereka. Itu. Kalau sudah tahu, biasa. Itu yang sihir. Ya, walaupun di mata kita nampak luar biasa yang seperti tadi. Karena ternyata sesuatu yang bisa dipelajari tidak jadi luar biasa. Sesuatu yang bisa dipelajari tidak jadi luar biasa. Dia cuma gharabah. Ya. Sihir itu luar biasa bagi orang yang tidak tahu secret, bagi orang yang tidak tahu ilmunya. Nah, makanya hati-hati ini ya, sihir. Tapi sihir ini umumnya buruk, Pak. Umumnya sihir ini buruk. Santet kah, pelet kah, palasi kah? Ya, orang-orang bersekutu dengan tuyul kah? Itu buruk semuanya. Syarat-syaratnya buruk. Nah, sekarang apa lagi? Ada lagi namanya karamah. Karamah. Hati-hati ya. Sihir secara zahir sihir dengan mukjizat ini bisa jadi sama. Tampak zahir. Nabi Musa mengubah tongkat menjadi ular. Tukang sihir Fir'aun juga mengubah tongkat jadi ular. Makanya hati-hati Pak. Bagaimana cara kita membedakan mukjizat dengan sihir? Perhatikan orangnya. Nanti bagaimana membedakan sihir dengan karamah? Perhatikan orangnya. Ya, yang membedakan tukang sihir Nabi Musa dengan Nabi Musa apa? Orangnya beda, Pak. Yang satu bisa mengubah tongkat jadi ular karena mempelajari. Yang satu memang mau hibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sama nanti dengan karamah. Karamah ini luar biasa juga. Dan memang ini terjadi kepada siapa? Wali Allah. Waliullah. Ya, auliaullah. Waliullah. Dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan kepada dia kemuliaan. Kemuliaan itu bahasa Arabnya apa? Karamah. Karamah ini kemudian ditransliterisasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Keramat. Keramat. Nah, ini karamah. Adanya pada siapa? Pada wali Allah.
Ada orang yang barangkali hari hujan-hujan saja, ya doakanlah. Taduh hujan. Ya Allah, taduhan hujan. Yubana taduh hujan. Atau hari kemarau. Buya, tolong doakan supaya kemarau. Supaya kemarau. Supaya turun hujan. Turun hujan. Itu karamah. Karamah. Itu yang karamah. Ya, atau Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab dahulu, Sungai Nil itu butuh korban. Sungai Nil ketika masa Umar bin Khattab, kan Umar bin Khattab ke Mesir. Mesir ini agamanya peralihan, Pak. Peralihan antara orang pagan, kepercayaan kepada dewa-dewa, kepada Kristen. Kristennya di situ Kristen Koptik. Kebiasaan pagan masih ada di situ. Apa kebiasaan pagan di Mesir? Mengorbankan perempuan cantik agar Sungai Nil tidak susut. Yang menjadi gubernur ketika itu adalah Amr bin As. Yang menjadi gubernur ketika itu adalah Amr bin As. Kemudian Sungai Nil nyusut. Orang-orang Mesir penduduk ketika itu masih belum Islam. Amr bin As menguasai Mesir, tidak memaksa penduduk Mesir untuk menjadi orang Islam. Sehingga mereka tetap yang Kristen Koptik, tetap dia Kristen Koptik. Protes mereka kepada Amr bin As. Wahai Amr bin As, kebiasaan kami setiap tahun mengorbankan perempuan agar Sungai Nil ini mengalir. Amr bin As tentu tidak mau, tidak ada korban manusia, tidak boleh mengorbankan manusia. Korban itu untuk Allah, bukan untuk Sungai Nil, bukan untuk antu belau segala macam. Tapi ternyata gara-gara tidak ada korban, memang susut Sungai Nil, paceklik Mesir. Dikirimkan kemudian surat kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khalifah. Amr bin As gubernur. Dikirim surat kepada Umar bin Khattab. Bagaimana solusinya ini? Orang-orang Mesir masih kekeh untuk mengorbankan manusia agar Sungai Nil mengalir, agar Mesir tidak krisis. Umar bin Khattab pun kemudian mengirimkan 2 surat kepada Amr bin As. 1 surat besar, 1 surat kecil. Surat besar itu apa? Amr bin As, surek ketek ku anyuian ke Sungai Nil. Surek yang ketek, anyutkan ke Sungai Nil. Apa isi surat kecil? Wahai Nil, kalau kamu mengalir karena perintah Allah, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalir karena korban manusia, tidak usah mailian, tidak perlu di kami. Itu maksudnya. Ya, kalau kamu mengalir karena korban manusia yang dipersembahkan setiap tahun, maka tidak usah mengalir, kami tidak perlu kamu. Tapi kalau kamu mengalir karena amrullah, karena perintah Allah, maka mengalirlah sebagaimana Allah perintahkan kamu mengalir. Dicampakkan itu ke Sungai Nil. Mailia Nil, tidak pernah kalian sampai gini. Ya, itu apa namanya tuh? Karomah. Ya, sesuatu yang luar biasa terjadinya pada siapa? Wali Allah. Wali Allah aku Pak ya. Kok orang-orang tidak jalih, kok mengerajakan sesuatu bisa jadi nanti namanya istidraj. Ustaz, saya punya kawan, kawan tu, tiuk bampuk, tiuk manang. Bakok bisa tiuk bampuk, tiuk manang, dia baca bismillah dulu. Bismillah. Doreknya anu itu. Dadu nak manang tarinya Ustaz. Keluar tadi poloknya ya. Apa caranya itu kalau serupa itu. Itu namanya istidraj. Istidraj. Ya, dia kira dia dimuliakan Allah, tapi sebenarnya Allah ingin menggelincirkan dia terus dalam kesesatan dia. Kalau kalahnya kan berhentinya bampuk, Pak. Tapi Allah buat dia selalu menang agar apa? Agar dia semakin jauh dalam maksiat, nanti azabnya juga dilipat gandakan oleh Allah. Ini hati-hati betul istidraj. Jadi jangan pernah ya, saya pengedar narkoba, Ustaz. Saya pengedar narkoba, tapi alhamdulillah menyumbang banyak ke masjid, menyumbang banyak ke pesantren. Istidraj, tertipu. Ya, nanti istidraj yang paling besar itu ada pada Dajjal ya. Istidraj yang paling besar itu ada pada Dajjal dan juga pengikut-pengikutnya. Kita ingin sampaikan kepada kita semua, jangan tertipu. Zaman sekarang banyak orang terkecoh, Pak. Apa contoh tipuan orang sekarang? Dibilang ikut salaf, tapi yang dia ikuti khalaf. Apalagi tipuan orang sekarang, dia bilang salawat, tapi ternyata dangdut. Apalagi tipuan orang sekarang, dia bilang dia sampai kepada ma'rifatullah, tapi kemudian dia tidak sholat. Itu orang tertipu semua tuh. Kalau gara-gara hal kecil seperti itu saja bisa tertipu,
Apalagi nanti kalau Dajjal keluar. Tipuan Dajjal, fitnah Dajjal itu, hoak Dajjal itu paling dahsyat, paling luar biasa. Nah, bagaimana kita akan selamat dari tipuan Dajjal kalau tipuan kecil saja kita tidak selamat? Ya, makanya hati-hati betul. Jangan sampai terkecuah. Analisis, telan, jangan bulat-bulat, dikunyah-kunyah dulu baru diterima. Itulah barangkali kajian kita malam hari ini. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang sihir dan juga karomah. Sihir dan karomah. Selesai cek-ceknya kharikun lil adah. Kebanyak ini ya. Dukun tu apa hukumnya, firasat tu apa maksudnya. Nyodoh firasat, enak. Firasat tu apa maksudnya. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.